bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Debi Bik Nabilatul Fauziah LCMA sebagai dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Anida Suaida dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang toleransi. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya interaksi atau hubungan timbal balik. Nah, karena manusia ini merupakan makhluk sosial yang dimana tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Dan pastinya manusia ini akan saling ketergantungan di dalam segala bidang kehidupan. Kita itu diibaratkan sebagai seekor lebah dengan bunga atau sebagai kerbau dengan burung jalak, saling membentuk simbolisme untuk bertahan hidup. Nah, namun di dalam kehidupan ini pastinya terdapat banyak perbedaan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda, baik bersuku-suku, berbangsa-bangsa ataupun beraneka ras. Agar terciptanya kehidupan yang damai dan terbebas dari konflik perbedaan, nah maka diperlukannya sikap saling menghargai atau sikap saling menghormati antar sesama. Nah, yaitu dengan adanya kita bertoleransi. Dari pengertian toleransi ini itu dapat diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang tidak disukainya, yang tidak sejalan dengannya. Adapun dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan kata toleransi ini adalah samahah atau tasamuh, yang mempunyai arti sikap tenggang rasa. Toleransi ini merupakan sebuah elemen penting di dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haddasana Abdullah, haddasani Abi, haddasani Yazid, qala ahbarana Muhammad bin Ishaq an Dawud bin Husaini an Ikrimata an Ibni Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adyani ahabbu ilallahi qala al-hanifiyatu as-samhah." Yang berarti telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Nah, maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan pada penjelasan dari hadis tersebut, yaitu kualitas hadisnya bisa dibilang muttasil marfu, yang berarti hadis tersebut tidak terputus sanadnya hingga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setelah hadis tersebut diteliti, para perawinya pun itu termasuk perawi yang sikoh atau yang kuat hafalannya. Agama merupakan pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama itu adalah hak setiap manusia. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan yang baik dalam implementasi toleransi beragama dengan cara merangkul semua etnis, apapun warna kulitnya dan kebangsaannya. Kebersamaan itu merupakan salah satu prinsip yang diutamakan yang terkait dengan karakter moderasi dalam Islam, di mana Islam tersendiri merupakan agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi, toleransi dalam Islam ini lebih dititik beratkan pada wilayah muamalah,
sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hadasana Ali bin Abbas, hadasana Abu Ghasana Muhammad bin Mutarrifi, qala hadasani Muhammad bin Munkadiri, an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhum, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, rahimahullahu rajulan samhan ida ba'a wa ida stara wa ida tado. Nah, yang berarti telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyas, telah menceritakan kepada kami Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas ini hanya terdapat dalam hadis Sahih Bukhari dalam juz 7 nomor 1934 halaman 240. Di sini Imam Bukhari memberikan makna pada kata asamhah dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini, beliau itu berkata, hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dengan meninggalkan kekikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga beliau menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Dalam memahami toleransi, umat Islam ini tidak boleh salah kaprah. Toleransi terhadap non-muslim hanya boleh dalam aspek muamalah, seperti halnya contoh perdagangan, industri, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain sebagainya. Akan tetapi tidak dalam hal akidah dan ibadah. Adapun nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis di atas yaitu yang pertama, dapat menghargai teman yang berbeda agama dalam melakukan ibadah. Terus yang kedua itu memberikan pembelajaran agama yang sesuai kepada siswa yang berbeda agama di lingkungan sekolah. Terus yang ketiga, dapat menghargai pendapat teman di saat pembelajaran tentang agama. Mungkin cukup sekian pembahasan saya mengenai hadis tentang toleransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.